Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenal rumus dan operasi hitung pada Excel. Ini adalah pertemuan ke-7 kelas 6 di tahun ajaran 2020-2021 bersama saya Jericho Sanjaya Gultum. Baik, di sini kita akan mengenal rumus dan operasi hitung pada Excel. Sudah? Excel dapat membantu kita dalam berhitung. Dalam berhitung kita menggunakan rumus. Ya, sama seperti kamu di dalam matematika, semua ada rumus dan ada cara untuk menyelesaikannya. Pada Excel, rumus disebut dengan formula. Penulisan formula diawali dengan tanda sama dengan. Ingat, jadi setiap kamu nanti jika ingin menuliskan rumus, ingat selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kita garis bawahi sama dengan, ya. Jadi setiap penulisan formula diawali dengan tanda sama dengan. Oke. Operasi hitung yang digunakan dalam Excel adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Ya. Itu dia. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan. Baik, seperti kamu lihat di layar kamu, ya, kamu perhatikan di sebelah kiri tabel kita ada itu bagian simbol, kemudian di bagian kanan kita ada itu nama simbol. Baik, simbol yang pertama, ya, itu diawali dengan tanda kurung. Lalu perpangkatan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Baik, operasi hitung pada Excel memiliki tingkatan. Ingat, memiliki tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah yang berada di dalam tanda kurung. Jadi, operasi hitung di dalam Excel yang mempunyai atau yang menduduki peringkat tertinggi adalah tanda kurung. Udah? Jika tidak terdapat tanda kurung, urutan pengerjaan yang lebih dulu adalah perpangkatan. Jika tidak ada tanda kurung dan pangkat, urutan pengerjaannya dilanjutkan dengan perkalian dan dilanjutkan dengan pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Sama seperti kamu di dalam bidang studi matematika, jika ada di dalam soal kamu tanda kurung, ingat terlebih dahulu kamu kerjakan yang berada di dalam tanda kurung. Jadi di dalam Excel pun juga seperti itu. Maka tingkatan tertinggi adalah yang berada di dalam tanda kurung. Baik, seperti kamu lihat, ini adalah contoh soal praktek. Yang pertama itu, buatlah daftar penerimaan dan pengeluaran uang jajanmu dalam 1 hari. Ya, disimak soalnya. Sebagai contoh, kamu diberi uang jajan sebesar 5.000. 5.000 dalam 1 hari. Kemudian kamu menghabiskan uang itu sebanyak 4.000. Sebelum kita kerjakan nanti di dalam Excel, coba kamu lihat soalnya, kamu baca, berapakah sisa uang kamu? Ya, tepat. Tinggal 1.000. Akan tetapi, semuanya itu akan kita tuangkan ke dalam Microsoft Excel. Jadi, kamu di dalam Microsoft Excel, buatlah rincian pengeluaranmu tersebut. Oke, langsung saja kita praktikkan. Kita buka Excel kita. Contoh, kita buka Excel kita, lalu kita buat dulu tadi yang pertama itu adalah keterangan. Contoh kita tuangkan ke dalam tabel, ya.
Jadi kamu pun harus paham menuangkan ya soal-soal contoh isi tes ya ke dalam tabel. Jadi kamu lihat nanti bagaimana hasilnya. Contoh di kolom pertama kita buat kolom keterangan, lalu di sampingnya terima, lalu di sampingnya keluar. Ya, maksudnya terima ini uang yang kamu terima, dan di sini nanti kolom untuk daftar rincian pengeluaran kamu dalam satu hari itu. Oke? Disimak soalnya dan dilihat bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana melebarkannya ya. Keterangan yang pertama kita buat dia dari uang dari ibu, karena kita mendapatkan uang jajan itu tadi dari ibu. Lalu kita ini adalah pendapatan atau pengeluaran. Iya, pendapatan, karena uang ini yang kita dapat atau kita terima dari ibu. Jadi kita letakkan jumlah 5.000-nya di kolom terima atau di kolom keluar. Oke, baik, di kolom terima. Ya, karena ini pemasukan. Baik, kemudian di bagian baris kelima kita terangkanlah, kita buat keterangan kemana saja uang tersebut yang 4.000 itu kita jajankan atau kita habiskan. Yang pertama contohnya kita beli tahu goreng. Sudah. Lalu yang kedua itu tadi kita beli mie goreng. Ini ya, andaikan saja. Lalu yang ketiga itu kita beli contoh teh botol ya, biar ada minum kita. Oke. Oke, baik. Sekarang kita buat keterangan harga dari tahu goreng. Ini kan beli tahu goreng, beli mie goreng, beli teh botol itu adalah pengeluaran. Jadi kita letakkan di kolom terima atau di kolom keluar. Oke, baik, kita letakkan di kolom keluar karena ini adalah pengeluaran kita selama satu hari. Contoh kita buat di sini harganya 1.000, harga mie goreng itu 2.000 dan harga teh botolnya 1.000. Sudah? Lalu di terakhir kita buat jumlah pengeluaran. Sudah? Lalu di sini kita buat di bawahnya lagi sisa uang. Oke. Berarti jumlah pengeluaran ini, apakah semua nominal ini angka yang terdapat di dalam lembar kerja kamu kita jumlahkan? Tidak. Makanya disimak bahasa di dalam tabel ya. Jadi kamu harus pintar menyimak, membaca tabel ya. Jumlah pengeluaran berarti hanya di kolom pengeluaran. Itu yang mau kita jumlahkan. Akan tetapi di sini kita menggunakan rumus. Jadi kalaupun nanti ada 1.000 data pengeluaran kamu, ya ada 1.000 contoh pengeluaran kamu, sangat gampang mengerjakannya ya. Kamu lihat nanti ini karena cuma 3 bisa saja kamu langsung jumlahkan. 4.000 Pak, tidak bisa. Ini kita bekerja di dalam Excel. Oke, baik. Lalu kita hitung pengeluarannya. Kita letakkan sel kita aktifkan sel di mana nanti kita letakkan jumlah pengeluarannya. Kemudian ya, untuk menghitung atau penjumlahan ya, kita menggunakan rumus atau fungsi sum. Ya, fungsi sum. Penulisannya SUM ya. Fungsinya adalah untuk menghitung penjumlahan data dalam suatu ring. Ingat, fungsi dari sum adalah untuk menghitung penjumlahan data dalam suatu ring ya. Ada banyak nanti fungsi-fungsi lain yang akan kita pelajari, akan tetapi ini dulu kita pelajari. Oke, baik.
Ingat, sum menghitung penjumlahan data dalam suatu ring. Lalu sesudah kamu aktifkan di mana kita letakkan jumlah pengeluarannya, pilih dan klik icon sum. Ya, icon sum itu terdapat di dalam menu home. Kamu lihat kursor saya di dalam menu home. Lalu kita lihat di tab editing, ya. Lalu klik tanda panahnya, lalu pilih sum, ya. Di situ sudah lengkap dibuat oleh Microsoft Excel bagaimana bentuk penulisannya. Jadi kamu lihat, ya. Berarti di situ rumusnya adalah, contoh kita hapus biar kamu tahu nanti cara menjawabnya. Lihat, setiap fungsi diawali dengan tanda sama dengan, lalu diikuti dengan fungsi yang kita gunakan, ya. Lalu tanda buka kurung, lihat penulisannya, ya, bisa kamu catatkan nanti. Lalu mana saja sel yang mau kita jumlahkan. Berarti yang mau kita jumlahkan itu adalah sel C5. Ini dia kan? Ya, klik saja langsung C5, lalu tanda tambah, berarti ditambah dengan mie goreng, klik saja langsung, berarti C6. Tahu maksudnya C6 kan? Dia berada di sel C6, berarti dia berada di kolom C baris ke-6. Ingat apa arti sel? Perpotongan antara kolom dan baris. Oke. Lalu kita tambahkan lagi teh botolnya. Oke. Jika sudah semua, tekan saja langsung enter. Pas tidak jumlahnya? Iya, pas. Akan tetapi, Pak, jika ada 100 pengeluaran kita, apakah harus C5, C6 sampai C100? Tidak. Ada cara cepatnya. Bagaimana? Oke, kamu lihat lagi, kita ulangi. Atau langsung saja, tidak usah menggunakan dari sini. Ingat, bentuk penulisannya diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan sum, buka kurung, lalu masukkan sel mana yang akan kita operasikan. Sel, awalnya sel C5. Oke. Lalu jika banyak yang akan kamu jumlahkan, seperti yang saya katakan, contoh ada 100, ya. Bagaimana caranya, Pak? Kan nggak mungkin C5, C6 sampai C100. Sama saja, kita lebih cepat menggunakan kalkulator. Ada cara lainnya untuk anak-anak didik saya. Bagaimana caranya? Ketikkan di rumus kamu atau di fungsi kamu, mana sel yang pertama sekali, lalu contoh ini adalah sel yang ke-100, dilanjutkan dengan sel yang terakhir. Jadi tetap tanda tambah, Pak. Contoh C5 tambah C7. Nanti hasilnya jadi 2000, bukan seperti itu. Jadi simbol yang kita gunakan di sini adalah titik 2. Jadi tekan shift pada keyboard kamu, lalu tekan tanda titik 2. Lalu langsunglah ke sel yang terakhir yang mau kamu operasikan, ke sel 7. Contoh ini sel yang terakhir tadi, sel 100. Ketikkan saja langsung C7. Lihat, tanda birunya sudah dilingkari, berarti semua yang di dalam tanda biru ini akan dijumlahkan. Tutup kurung, lalu enter. Oke, begitulah dia untuk mengetahui atau menjumlahkan di dalam ring. Oke, ada lagi sisa uang. Oke, Pak, untuk mengetahui sisa uang bagaimana? Kamu sendiri saya tanya. Tadi uang dari ibu 5.000, lalu pengeluaran kamu 4.000. Berapakah sisanya? 1.000. Berarti untuk mendapatkan 1.000, untuk mengetahui 1.000, dari mana ke mana yang kita operasikan? Berarti dari pengeluaran, dari penerimaan, ya, atau dari pemasukan. Itu uang dari ibu tadi, pemasukan kita, lalu dikurangkan dengan pengeluaran. Jangan jadi kamu tambahkan, jadi penerimaan ditambah pengeluaran jadi 9.000. Masa jadi bertambah sisa uang kamu sementara kamu sudah jajankan? Berarti simbol yang kita gunakan adalah
pengurangan. Sudah, bagaimana caranya? Sama, tetap menggunakan sum, ya. Sama dengan sum buka kurung. Lalu sel penerimaan uang dari ibu berada di sel berapakah 5.000 ini? Di sel B3. Sudah diberi tanda dia. Lalu beri tanda simbol pengurangan, ya. Di dalam keyboard kamu tekan tanda kurang, ya. Lalu ke sel jumlah pengeluaran. Berarti dia berada di sel berapa ini? Sel C9. Oke, tutup kurung. Lalu kita lihat apakah benar anakku? Iya, sangat benar. Oke. Jadi ini dulu kita menggunakan mengenal fungsi atau operasi, ya. Mengenal rumus dan operasi hitung pada Excel, ya, dan kita masih menggunakan fungsi sum. Oke, setiap nanti kamu praktik di dalam lab kamu, di lab kita di SD Budi 7, jangan lupa selalu simpan file jika kamu sudah selesai mengerjakannya. Bagaimana cara menyimpannya? Klik file, lalu pilih dan klik save. Ingat apa fungsi dari save dan save as? Apa perbedaan dari save dengan save as? Saya yakin kamu pasti masih ingat. Gunakan saja save, lalu kita simpan praktek sum. Oke, ingat di mana kamu menyimpannya? Save. Oke, di bagian title bar kita sudah diganti nama file kita menjadi praktek sum. Oke. Sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Kamu ingat setelah ini akan ada kuis, ya. Kamu ingat semua materi yang sudah saya katakan atau saya berikan kepada kamu melalui video ini. Silakan kamu catat mana yang penting, karena untuk menyelesaikan kuis-kuis nanti semua materinya dari dalam video ini. Jadi jika kamu terkendala mengerjakan kuis, silakan kamu buka lagi video ini. Nanti akan saya beri waktu 1 jam. Oke? Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar untuk anak didik saya semua, karena pendidikan adalah nomor 1. Oke?